Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai detik ini kami ada sebagaimana ada. Kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Seperti pujian kami Tuhan, bahwa hanya kepada-Mu lah kami berseru. Karena hanya Engkau-lah yang paling mengerti. Dan hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi setiap kami. Berikan hikmat-Mu kepada setiap kami. Sehingga firman-Mu kami dapat mengerti ya Tuhan. Dan tidak hanya mengerti, tetapi kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami masing-masing. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kalau yang di tempat ini jawabnya baik, luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah juga mengatakan demikian. Doa dan harapan kami yang ada di tempat ini, seluruh full timer di Gereja Pokemon Pratama, selalu mendoakan seluruh jemaat agar kita semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Sekali lagi, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan
Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan menolong kita melawan segala keinginan daging. Itulah tema yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, Bapak Ibu mungkin di rumah punya bunga ya, bunga di taman, di halaman rumahnya, di teras rumahnya, mungkin Bapak Ibu punya bunga di situ. Kalau kita memperhatikan bunga itu atau tumbuh-tumbuhan ini, kalau tidak disiram, tidak dirawat dengan baik, maka lama-kelamaan bunga ini akan semakin layu dan bisa menjadi mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga Bapak Ibu yang punya anak ya, yang sudah menikah dan punya anak, tentunya Bapak Ibu melihat sendiri bagaimana pertumbuhan anak-anak dari Bapak Ibu. Nah, anak kecil atau sejak dari dalam kandungan, anak itu harus diberikan asupan yang baik ya. Ibunya harus minum susu misalnya, harus makan makanan yang sehat sehingga janin itu sehat. Demikian juga nanti kalau sudah melahirkan, tentunya anak ini harus diberikan asupan yang sehat sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Harus diberikan asupan yang baik. Tentunya para dokter lebih mengerti daripada saya asupan yang baik itu bagaimana. Tetapi saya percaya bahwa seseorang anak kecil, kalau kita mau dia bertumbuh dengan baik, dia sehat dengan baik, dia harus diberikan asupan yang baik, asupan yang sehat. Nah Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau kerohanian kita bertumbuh dengan baik, maka asupan kerohanian kita harus benar. Tidak mungkin seseorang bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik, sedangkan apa yang dia lakukan tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seseorang tidak bisa bertumbuh dengan baik kalau asupannya tidak baik. Oleh sebab itu, maka kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, makanan yang sehat itu seperti apa dan sebagainya, itu berguna supaya tubuh kita lebih sehat. Di dalam kerohanian juga kita demikian. Kalau kita mau bertumbuh, mau tidak mau, asupan kerohanian kita harus baik. Tidak mungkin seseorang bisa bertumbuh dengan baik kalau seseorang jarang bersekutu dengan Tuhan, persekutuan pribadinya dengan Tuhan tidak ada, tidak pernah berdoa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan membahas tentang dasar daripada pertumbuhan iman ini. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya bacakan pelan-pelan Bapak Ibu. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah dasar daripada pertumbuhan iman itu diwajibkan bahwa kita harus ada di dalam Kristus. Ya, inilah yang menjadi dasar kita. Bahwa dasar kekristenan itu kita harus ada di dalam Kristus. Inilah yang selalu ditekankan oleh Paulus di dalam pelayanan-pelayanannya dan di dalam surat-surat yang dia tulis, bahwa di dalam bahasa Yunani itu adalah en Christo. Itulah inti daripada pengajaran Paulus. En Christo itu adalah di dalam Kristus. Bahkan di ayat lain mengatakan bahwa jikalau kita ada di dalam Kristus, kita meninggalkan, kita mematikan segala manusia-manusia lama dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Betapa pentingnya hidup di dalam Kristus. Seseorang tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau dia tidak ada di dalam Kristus. Ya. Seperti akuarium.
Beberapa pengkhotbah memberikan perumpamaan itu seperti akuarium dan ada ikan di dalamnya. Kalau ikan ini keluar dari akuarium, mungkin dia bisa hidup sebentar, tapi setelah itu dia akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memastikan di dalam diri kita bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kita harus memastikan bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Dialah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah lahir baru. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau seseorang tidak hidup di dalam Kristus, bagaimanapun dia rajin pelayanan, bagaimanapun dia rajin ke gereja, rajin persekutuan, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Karena pertumbuhan kerohanian seseorang tidak dilihat dari apa yang kelihatan itu. Semua orang bisa rajin ke gereja, semua orang bisa kok rajin pelayanan. Tapi siapa yang lihat hatinya? Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, percuma saja kita melayani, tapi kita sendiri belum menerima Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan. Beberapa teman-teman saya yang pergi sekolah teologi, Bapak Ibu, pergi sekolah teologi, ini teman-teman saya bersaksi bahwa tidak sanggup untuk membiayai kuliah dimanapun, tidak sanggup. Akhirnya sekolah teologi, karena sekolah teologi itu kan biasanya ada sponsor gitu ya. Masuklah ke sekolah teologi. Sampai di sekolah teologi ditanya lahir baru itu, lahir baru pun gak ngerti. Sehingga pada waktu masuk sekolah teologi lah, mereka ini baru lahir baru. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seseorang masuk sekolah teologi tidak juga lahir baru sampai dia selesai sekolah teologi. Ini kan celaka Bapak Ibu. Seseorang harus menerima Kristus di dalam dirinya, baru dia bisa bertumbuh. Itulah dasar pertumbuhan. Yang kedua adalah di ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Beberapa bulan yang lalu, masih dalam pandemi, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah bukti daripada kasih Allah kepada kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Maka kita telah dimerdekakan dari dosa itu. Harusnya ini membuat kita bersyukur sekali Bapak Ibu, bahwa seharusnya kita manusia ini yang dihukum, harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Tetapi karena kasih Yesus dalam diri kita, Dia menyelamatkan kita dan kita telah dimerdekakan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah di ayatnya yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tuhan Yesus sendirilah yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan dasar pertumbuhan ini, dengan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita juga tidak bisa hidup semau kita sendiri. Maka yang kedua adalah tentang pertumbuhan ini, orang yang bertumbuh adalah orang yang hidup di dalam roh. Itu yang kedua. Di ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dasar daripada pertumbuhan ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya setelah kita menerima Kristus, setelah kita hidup di dalam Kristus? Bukti bahwa orang hidup di dalam Kristus adalah dia hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sangat menarik ya. Dijelaskan mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya sudah
ringkas di sini. Yang pertama adalah di ayat 5, bahwa orang yang hidup dalam roh itu memikirkan keinginan roh. Ya, di ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang kita pikirkan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itulah betapa pentingnya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita sering bersekutu dengan Dia. Kalau kita sering merenungkan firman-Nya. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang suka menggosip, kita juga akan ikut-ikutan menggosip. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang komunitas-komunitas yang tidak baik, maka kita akan seperti itu. Kita harus berkumpul di mana di komunitas itu membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu. Dan kita mulai dari keluarga kita sendiri. Bagaimana dengan keluarga kita di rumah? Sudahkah kita membangun persekutuan yang baik? Sudahkah kita memiliki persekutuan-persekutuan yang baik? Sudahkah Bapak Ibu mendorong anak-anaknya untuk bertumbuh dalam firman Tuhan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan? Ini hal yang penting Bapak Ibu. Di dalam kitab Ulangan dijelaskan di situ bahwa setiap orang tua, mulai anak kecil, anak-anaknya mulai dari kecil, itu harus diajarkan firman Tuhan, dan dikatakan di situ berulang-ulang. Sehingga anak kecil itu semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa, dia akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan dan pikirannya selalu terfokus kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, memang tidak mudah. Kita yang hidup di dalam dunia ini dituntut oleh Tuhan untuk tidak memikirkan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging apa yang dimaksud di sini? Yaitu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita berada di lingkungan di mana orang-orang di sekitar kita selalu memikirkan keinginan-keinginan daging, tetapi di sini kita dituntut sebagai orang Kristen untuk memikirkan keinginan-keinginan roh. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita setelah kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Kita dituntut untuk menginginkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Kalau kita memikirkan Bapak Ibu tentang keinginan kita sendiri, ada banyak sekali yang kita inginkan. Mungkin sekarang kan Bapak Ibu tidak pernah ke mall lagi ya karena pandemi ini. Tapi sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kalau ke mall, coba Bapak Ibu lihat semua yang ada di mall itu. Jalan sedikit pasti pengen beli itu. Jalan sedikit pasti pengen beli itu. Sudah punya mobil mewah, pas lewat ada mobil mewah, aduh pengen lagi ini. Keinginan-keinginan daging ada banyak sekali. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh punya mobil mewah. Kalau punya uang silakan beli. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini bahwa jangan sampai keinginan daging kita ini menutupi semua keinginan-keinginan roh kita. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita dikatakan di sini di ayatnya yang keempat bahwa supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan ayat 6, karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Suatu hal yang kontradiksi, sesuatu hal yang berbeda Bapak Ibu. Bahwa hidup dalam roh itu adalah sama dengan damai sejahtera, sedangkan hidup dalam daging adalah maut. Bapak Ibu, kita bisa menganalisa sekarang. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita inginkan, apakah itu semuanya sesuai dengan keinginan roh atau keinginan daging? Atau Bapak Ibu tidak bisa membedakan antara keinginan roh dengan keinginan daging? Pokoknya lakukan saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita akan bisa membedakan keinginan roh dengan keinginan daging kalau kita sudah hidup dalam Kristus dan kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Saya kalau dekat sama David misalnya, atau Sono, saya akan tahu keinginan David. Kalau saya dekat dengan Sono, saya akan tahu keinginannya. Ya, Sono ini nggak suka pedas, ya, contohnya seperti itu. Dia suka otak-atik barang elektronik yang sudah rusak diperbaiki, yang sudah diperbaiki kadang dirusakin sama dia. Saya tahu keinginan dia, saya tahu hobi dia apa. Kenapa? Karena saya dekat dengan dia, saya sering berkomunikasi dengan dia. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, kita sering bersekutu dengan Tuhan, maka kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan kehendak kita sendiri, kita diingatkan, oh jangan lakukan itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu menyedihkan seseorang yang hidup dalam daging, bahwa konsekuensinya di situ dikatakan bahwa maut, ya, maut, kematian. Nah, dilanjutkan lagi dengan ayat 7. Keinginan daging itu sama dengan perseteruan dengan Allah, sama dengan melawan Allah sendiri. Kalau kita selalu memiliki keinginan-keinginan daging dalam hidup kita. Dan di ayat yang ke-8 juga dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin, ya, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana kita pilih? Berkenan di hadapan manusia tapi tidak berkenan di hadapan Allah, atau berkenan di hadapan Allah tapi kadang-kadang tidak disukai oleh manusia? Kita pilih mana Bapak Ibu? Terkadang kita memilih untuk berkenan di hadapan manusia, disenangi oleh banyak orang-orang, tapi tidak disenangi oleh Tuhan. Itulah mengapa Bapak Ibu banyak orang-orang yang munafik di negeri ini. Karena berusaha untuk menyenangkan manusia, tetapi tidak pernah berusaha menyenangkan Tuhan. Maka orang Kristen sejati adalah orang yang melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun manusia tidak suka dengan hal-hal itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita melakukan segala sesuatu berkenan untuk Tuhan, hidup kita akan mengalami pertumbuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pohon yang saya lihat di kampung saya, pohon nangka, kalau dia mau bertumbuh dengan baik, itu nangka itu harus dipotong-potong itu semua pohonnya itu, ya rantingnya kadang harus dipatahkan dan sebagainya. Intinya bahwa beberapa pohon yang bisa bertumbuh dengan baik terkadang harus disiksa. Apa yang saya mau katakan di sini? Bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita ikuti. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mengikuti keinginan Tuhan, sedangkan kadang-kadang bertabrakan dengan keinginan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu. Abraham pengennya cepat-cepat punya anak.
Tapi kehendak Tuhan berbeda Bapak Ibu, 25 tahun kemudian baru dia punya anak. Kadang itu bertabrakan dengan keinginan kita. Dan kadang proses itu membuat kita kadang jatuh. Proses itu membuat kadang kita kecewa dengan Tuhan. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, minta ini, minta itu, enggak dikasih juga. Tapi saya percaya kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan kasih yang lebih baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka di Galatia pasal 5 kita bisa melihat di situ bagaimana Paulus menjelaskan tentang keinginan daging ini. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 23. Saya bacakan Bapak Ibu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita harus memutuskan Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, kita harus memutuskan bahwa kita harus hidup dalam roh. Kita tidak bisa hidup dalam roh bersamaan dengan kita hidup dalam daging, tidak bisa. Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dijelaskan oleh Paulus di situ. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya bacakan secara singkat tentang keinginan daging. Saya bacakan satu persatu Bapak Ibu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan dikatakan di situ dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menambahkan dan sebagainya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang disampaikan oleh Paulus ini adalah secara umum yang dia temukan di dalam pelayanan-pelayanannya, termasuk di jemaat Galatia pada saat itu. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Apakah kita masih ada di dalam percabulan? Masihkah kita hidup dalam hawa nafsu? Masihkah kita menyembah berhala-berhala? Masihkah kita mementingkan kepentingan diri sendiri? Masihkah ada kedengkian? Masihkah ada kemabukan, pesta pora? Kalau masih, berarti Anda masih hidup dalam daging. Mudah Bapak Ibu menjadi orang Kristen? Ada proses yang harus kita jalani. Kita harus matikan semuanya ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih memberi persembahan kita, terus kita harus nuntut balasan daripada Tuhan, kita masih hidup menurut daging. Kalau kita memberi, membantu orang lain, dan kita mengatakan orang itu tidak akan hidup kalau bukan karena saya, kita masih hidup dalam daging. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain hanya untuk memamerkan kebaikan kita, kita sedang hidup dalam daging. Karena itu bukan keinginan roh. Yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Maksudnya apa? Tidak hitung-hitungan di dalam memberi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Tidak usah lihat orang lain. Coba kita lihat diri kita sendiri. Sudahkah apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan keinginan roh? Nah, saudara yang kasih Tuhan, dilanjutkan lagi di dalam Galatia ini, dikatakan di sini bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak dapat mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sedih sekali Bapak Ibu. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi dilanjutkan Bapak Ibu, bahwa tetapi buah roh. Bapak Ibu, saya
Saya percaya hafal semua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya juga Bapak Ibu, dan saya percaya juga pendeta-pendeta yang lain, gembala-gembala juga belajar untuk selalu melakukan hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan ini, bahwa kita hidup di dalam roh. Saya juga terus belajar untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Saya juga terus belajar untuk tetap sukacita sekalipun di tengah-tengah badai. Saya juga terus belajar untuk hidup dalam damai sejahtera. Saya belajar untuk sabar. Saya juga belajar tentang kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya belajar kelemah lembutan. Saya belajar penguasaan diri. Kita semua belajar bersama-sama untuk menekan keinginan daging kita dan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan roh. Melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup. Maka saya percaya Bapak Ibu, sekalipun kita harus jatuh bangun, tetapi kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita kalau kita berusaha untuk melakukan hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mendapatkan keinginan roh itu? Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, bahwa membaca dan merenungkan firman Allah adalah salah satu cara di mana kita bisa menemukan apa yang menjadi keinginan roh dalam kehidupan. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan semua kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah yang menjadi pedoman hidup kita. Nah, kalau kita tidak pernah membacanya, kita tidak akan mengerti Bapak Ibu. Kita akan melakukan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan ini. Sama seperti Bapak Ibu kalau ikut kuliah dari S1 sampai dari semester 1 sampai semester 8 misalnya. Di S1, kalau Bapak Ibu tidak pernah belajar, setiap kali ujian Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menjawab. Kenapa? Bapak Ibu tidak tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan ini dalam keluarga kita. Maka mau tidak mau, semua kita orang percaya diwajibkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada di keluarga kita saat ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu, ada di antara kita yang baca firman Tuhan hanya pada waktu ibadah live streaming ini. Saya mengharapkan, marilah kita memulai merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi, ataupun sebelum tidur, ataupun ketika Bapak Ibu sedang mencuci piring. Bapak Ibu bisa, sekarang sudah canggih ya, Bapak Ibu bisa putar misalnya renungan-renungan yang tentunya membuat kita bisa bertumbuh. Ada banyak cara. Saya tidak percaya kalau Bapak Ibu bilang saya terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu adalah keinginan daging. Itu pembohongan besar. Bahkan ketika Bapak Ibu bawa mobil sendiri, Bapak Ibu bisa menyetel di mobil Bapak Ibu firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Dari mana lagi kita dapatkan itu? Yaitu ketika roh bekerja di dalam diri kita. Itulah peran Roh Kudus. Dia mengingatkan, menghibur, menuntun kita kepada kebenaran. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang kehendak bebas kita lah yang kadang-kadang kita tidak menuruti keinginan roh yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa Paulus mengatakan di buah roh terakhir itu adalah penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai diri kita. Roh yang menguasai diri kita.
bukan keinginan daging yang menguasai diri kita. Sehingga di Amsal pasal 25 ayat 28 dikatakan demikian, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kita kembali ke zaman Israel, di sana ada banyak tembok-tembok pembatas yang dibangun di sana. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti tahu. Untuk apa tembok itu? Untuk melindungi mereka dari musuh. Sehingga orang tidak bisa memanjat tembok itu. Kalaupun mereka memanjat, orang sudah berhasil untuk menembak mereka atau sebagainya, alat-alat yang mereka pakai untuk melawan musuh. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tembok itu sudah tidak ada, dengan mudahnya musuh itu datang untuk menghancurkan sebuah tempat itu di Israel. Seperti itulah gambaran orang Kristen yang tidak dapat mengendalikan diri. Begitu mudahnya segala keinginan daging masuk, begitu mudahnya iblis masuk, karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin agak keras apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, tapi ini membuat kita mengerti bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak bisa lagi hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini yang terakhir. Yang ketiga adalah tentang destinasi, tentang tujuan hidup orang yang hidup dalam roh. Nah, Paulus menjelaskan di sini, kita kembali di dalam Roma. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini dijelaskan kalau roh yang membawa Tuhan Yesus Kristus untuk naik ke surga, juga hal yang sama juga terjadi kepada kita. Kalau kita hidup di dalam roh, kita juga akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti sebaliknya, kalau kita hidup di dalam daging, kita akan tidak diangkat ke sana. Realistis Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa jadi setelah saya khotbah ini saya dipanggil oleh Tuhan, bisa jadi. Bisa jadi besok atau seminggu kemudian, bisa jadi saya dipanggil oleh Tuhan. Entah bagaimana caranya, kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi begitu menyedihkan kalau kita meninggal dunia, tempat kita tidak di surga, tetapi dikasih di neraka, dihukum selama-lamanya di situ. Begitu menyedihkan Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang orang tidak terfokus ke sana. Kadang-kadang orang gak terfokus kepada destinasi itu, kepada tujuan itu. Orang-orang kadang terfokus kepada hal-hal yang gak jelas. Kekristenan ini jelas Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita ini jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu misalnya ke bandara atau naik angkot misalnya, ya naik angkot, terus supirnya tanya mau kemana, nggak tahu, pokoknya jalan saja Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu akan jalan dan pasti Bapak Ibu kembali ke tempat, karena angkot itu jalannya cuma satu jalur aja. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat, karena tidak tahu tujuan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ bahwa
Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dijelaskan bahwa, saya akan membacakannya, Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan keinginan-keinginan roh yang tadi itu, Bapak Ibu. Ya. Orang bisa rajin ke gereja, rajin pelayanan, kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga, dia tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Itu jelas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka yang terakhir adalah di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup, kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus bisa mengambil keputusan. Kalau kita hidup menjadi milik Kristus, kita sudah menyalibkan segala keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pandemi ini, di dalam berbagai persoalan yang kita hadapi, terkadang membuat kita lebih menekankan keinginan daging kita daripada keinginan roh. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi apapun, marilah kita untuk melakukan keinginan-keinginan Bapa kita yang di surga. Jangan lagi kita menuruti apa yang menjadi keinginan daging kita. Maka saya percaya Bapak Ibu, kita akan mengalami pertumbuhan yang baik. Kenapa? Karena asupan kita baik. Asupan kerohanian kita baik. Ada satu lagu yang mengatakan, nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Dikatakan di situ, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mungkin bisa ditampilkan sebentar lagunya. Kita melihat lagu ini, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semuanya telah kutinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Di refnya mengatakan demikian, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak dapat mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upah ku dapatkan di surga. Amin Bapak Ibu. Bila firman Tuhan ini membuat kita melakukan keinginan-keinginan roh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini, yang memberikan teguran-teguran kepada setiap kami untuk tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, untuk tetap menuruti keinginan-keinginan roh. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali jatuh karena kami selalu mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam roh-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.